Tian nyanyi ayo. Happy birthday buat Om Kiki. Mana Om? Happy Thank birthday. you. Mana Nyanyinya Tian? rame-rame. Ayo rame-rame Christian yang ya. berdoa. Oke, Ya, rame-rame Tiannya. ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Tuhan berkati Tiup Om lilinnya. Kiki, tiup. Oke. Ayo Thank you. kita mulai. Waduh. Halo. Abel. Hai hai Kak. Hai dong. Halo Arka. Arka Ganteng. sore. Selamat sore Silati. Tante Arka. Sunai. Christian Ganteng. Kakak Lina. Aduh, ada Mama Arka juga. Arka kenapa lagi sedih apa lagi lemes? Abis bangun tidur ya? Apa belum sucu? Papa mana Papa Arka? Makanya masih saudara speaker kecil Ona nggak bisa diarahin ke sini. Wah, Speaker oke mantep. itu di sini nggak bisa ya. Halo Melinda cantik, halo 3R. Gue Richard R. Widih. Gue HL. Era gue. Era Era gue. Icel. Hey. Hai. Apa kabar? Di sini. Kita mau mulai ya? Gimana mulai? Ya silakan Om Kiki memulai. Oke. Shalom adik-adik semua. Shalom kakak. Waduh. Kakak coba nih mau lihat siapa yang ambilkan tangannya ya. Siapa yang hari ini ada sukacita? Wih, siapa yang hari ini ibadah karena mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan? Sayang Tuhan Yesus. Wih, Rael tinggi amat. Mantap nih semuanya nih. Wih, Abel juga sama semuanya. Aka juga. Waduh, luar biasa. Nah, adik-adik dan guru-guru yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau beribadah. Nah, udah siap belum adik-adik semua? Kalau mau beribadah, coba. Iya, sudah siap ya. Duduk yang rapi, yang manis. Karena anak Tuhan itu harus yang manis. Iya, seperti gula nanti disemutin deh gitu ya. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa sebelum kita masuk ibadah ya. Yuk adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama. Berkati teman-teman, guru, orang tua, dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Ya adik-adik. Nah temanya pada minggu ini adalah apa? Ayo ada yang tahu nggak? Ayo. Tentang apa? Tentang kita harus mengasihi sesama, ya, tidak boleh sebel sama orang lain, ya, tidak boleh dendam. Seperti Tuhan Yesus sayang sama kita, kita pun harus sayang sama teman kita.
kakak kita, adik kita, ya betul nggak? Siapa di sini yang sayang sama papa mama? Pasti semuanya ya, wah luar biasa. Sama adik sayang nggak, coba lihat kanan kiri. Saya nggak Sama punya. adik sayang nggak? Sama kakak Saya sayang nggak nggak, coba? punya, Om. Nah, enggak, ya masa enggak sih? Sayang dong. Sama Mbah harus sayang juga ya. Papa mesti sayang, semuanya harus sayang. Nah, nih adik-adik, kakak punya satu pujian ya sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Yuk, sama-sama ya adik-adik ya. Pasti adik-adik tahu lagu ini nih. Lagunya, nah, ini lagu yang biasa kita nyanyiin. Kalau misalnya kita di ibadah sekolah minggu. Mengasihi, Udah direkam belum? mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah, adik-adik, kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi papa mama, mengasihi adik, kakak, dan juga teman-teman yang lain, adik-adik mengasihinya harus sungguh-sungguh, nggak boleh pura-pura. Amin, adik-adik? Betul. Amin. Harus mengasihi, ya betul Tian. Harus benar-benar mengasihi. Nah, pujian ini mengatakan mengasihi lebih sungguh. Ayo, kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini, naikkan lagu ini, kita nyanyi sama-sama. Katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu, adik-adik. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, katakan mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Oke, adik-adik, semua tutup matanya. Nah, adik-adik, pada sore hari ini, benar adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik semuanya mengasihi lebih sungguh. Orang tua adik-adik pasti mengasihi adik-adik sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengasihi orang tua dan adik-adik juga sungguh-sungguh. Makanya sore hari ini, adik-adik harus punya kasih Tuhan yang mengasihi baik orang tua, guru, maupun teman-teman, bahkan saudara dan kakak adik. Ya, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi
sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami akan memuji Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami sayang kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin kami pada sore hari ini, supaya kami bernyanyi sungguh-sungguh, supaya kami beribadah sungguh-sungguh, dan mendengarkan cerita firman Tuhan juga sungguh-sungguh. Karena kami mencintai dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya. Oke, adik-adik. Nah, kita mau naikkan satu pujian. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu sama adik-adik nih, semuanya nih yang ada dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, kalau mengasihi dan mencintai Tuhan itu, kira-kira hanya saat di gereja aja bukan? Ayo, apakah hanya ketika adik pergi ke gereja baru mengasihi Tuhan? Iya. Tidak. Siapa bisa jawab? Enggak ya? Apakah adik-adik mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan setiap hari? Ya? Setiap hari. Betul. Setiap waktu. Jadi pagi aja apa siang aja apa malam aja? Sepanjang hari ya, baik pagi, siang maupun malam. Betul, pinter. Nah, ada satu lagi adik-adik. Pasti adik-adik tahu lagunya. Kakak mau lihat dong, karena kakak main gitar, kakak nggak bisa gerakan, tapi kakak bisa lihat adik-adik. Coba, kita mau nyanyikan satu lagu, Happy Ya Ya Ya, tapi dengan gerakan. Siapa yang gerakannya paling hebat, paling heboh? Wah, nanti kasetnya akan lihat nih, siapa yang semangat memuji Tuhan. Yuk, naik ke pujian ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin lebih cepat. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih pelan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Hore, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan dong, ya. Keras buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik ya. Siang jadi kenangan, malam jadi apa? Impian. Kenapa? Karena cinta kita sama Tuhan Yesus semakin apa? Mendalam. Cakep ya adik-adik ya. Siapa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Kakak mau, pasti adik-adik juga harusnya mau. Wish, luar biasa. Ya, betul. Tuhan lihat loh waktu adik-adik tunjuk tangan bahwa adik-adik mencintai Tuhan. Nah, tapi adik-adik, kakak mau kasih tahu nih adik-adik nih, ternyata bukan karena Tuhan karena bicara Tuhan mencintai kita atau kita mencintai Tuhan, tapi kita pun juga harus mencintai siapa? Sesama kita, ya. Nggak boleh pilih-pilih orang, nggak boleh beda-bedain orang. Siapapun
sesama manusia harus kita sayangi, harus kita cintai. Amin. Amin. Yuk, adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Wati. Ya, yuk adik-adik, sekarang siapkan hati adik-adik semua. Ya, duduk yang manis. Oke, kita akan siapkan dengan cerita firman Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Katakan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak percaya pada sore hari ini adik-adik ikut ibadah online bukan karena memang harus ibadah, tetapi terlebih karena adik-adik mencintai Tuhan. Kakak percaya itu. Nah, sebab itu adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada yang mencintai dan mengasihi Tuhan, kita bilang sama Tuhan Yesus sama-sama, aku mengasihi Engkau, Yesus. Katakan sungguh-sungguh, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Silakan Kak Wati yang akan mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh berjumpa kembali, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini. Kami boleh duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar, dan kami buka hati dan pikiran kami, telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Semoga sehat-sehat. Tadi sudah bersukacita memuji Tuhan.
dengan tanda bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, yaitu dengan memuji Tuhan, ya, karena Yesus itu adalah layak dipuji dan diagungkan. Nah, sekarang kita akan, sebelum masuk di dalam cerita firman Tuhan, kita akan mendengar, menyaksikan video ini. Baik-baik simak ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Iya, rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Lalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik, tadi sudah jelas ya. Kita sudah mendengar dan menonton cerita tentang siapa? Coba adik-adik bisa tebak tadi siapa? Ada yang mau jawab? Tentang apa sih tadi cerita yang kita tonton tadi? Ayo. Ada yang mau jawab enggak? Mengampuni. Ya, mengampuni tanpa harus diingat-ingat ya. Karena tadi Sophia selalu mengingat kesalahan dari Kaleb. Nah, tema sore hari ini, terima kasih Carrie sudah menjawab. Nah, tema kita sore hari ini mengasihi dan mengampuni. Lukas 22 ayat 47 sampai 53 ya. Sebelum kita baca ayat-ayatnya, adik-adik tahu nggak? Adik-adik kenal deh pasti sosok pribadi ya. Nanti adik-adik siapa yang bisa menjawab nih ya. Pribadinya itu dia suka mengampuni, suka berdoa untuk orang sakit, suka berdoa, berbuat banyak mujizat, suka berbuat baik dah. Banyak sekali yang dia perbuat. Coba adik-adik kenal nggak siapa dia? Siapa yang mau jawab? Ele mau jawab, Ele. Apa? Yesus. Iya, betul. Siapa tuh yang jawab? Raele apa? Yesus. R3 yang jawab. Ya, Yesus, betul. Yesus suka mengampuni, Yesus suka mengasihi. Terus kakak mau tanya lagi, Yesus itu pernah nggak berbuat salah? Tidak. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Ya, dia malah justru sering diejek, sering dimusuhi, sering dihina. Terus
sering sekali difitnah dia. Nah, saatnya nih adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus, padahal dia kan sudah berbuat baik ya. Kalau menyembuhkan orang sakit itu berbuat baik atau tidak adik-adik? Baik. Buat baik, buat mujizat, terus mengasihi orang yang lagi kesusahan, itu berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Berbuat baik. Ya, coba adik-adik, pernah nggak adik-adik mendengar atau baca di Alkitab Tuhan Yesus tidak seringkali marah berbuat salah? Tidak ya, tidak pernah Tuhan Yesus berbuat salah. Dia sungguh mengasihi, sekalipun Tuhan Yesus marah karena ada sesuatu hal yang tidak baik. Tuhan Yesus mau supaya menjadi baik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, bentar ya. Bentar, kita akan lihat gambar yang pertama. Nah, Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak, bukan saja anak-anak, tapi Tuhan Yesus mengasihi orang dewasa, mengasihi orang yang sudah tua, semua orang dari manapun dia sangat mengasihi, apalagi orang yang berdosa, dia sangat mengasihi. Orang yang terhilang, dia cari, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Nah, yang kedua, pada saat Tuhan Yesus sudah berbuat baik, tiba-tiba dia, coba adik-adik bisa tahu apa itu gambarnya. Tuhan Yesus lagi diapain adik-adik? Diapain, Kevin? Tuhan Yesusnya lagi diapain itu? Ada yang jawab nggak? Narik. Saya, Kak. Ya. Kenapa Tuhan Yesusnya? Lagi diapain Tuhan Yesusnya? Lagi Yesus ditangkap. Iya, betul. Oh, Christian. Tian, makasih. Nah, Tuhan Yesus lagi ditangkap. Padahal kan tadi adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus mengasihi siapa? Semua orang. Gak pernah berantem, gak pernah punya musuh. Tetapi Tuhan Yesus dianggap jadi musuh. Tuhan Yesus dianggap jadi seperti penjahat. Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik bisa menyaksikan kan betapa Tuhan Yesus ini menderita. Nah, setelah ditangkap apa yang terjadi? Nah, disakiti. Ya, padahal dia bukan orang yang bersalah, bukan orang yang punya dosa. Malah dia bisa menghapus semua dosa manusia. Tapi akhirnya Tuhan Yesus dibawa, suruh gotong salibnya sendiri buat dia sendiri, ya. Di atas kepalanya nih adik-adik ada apa? Mahkota duri yang bisa menyakiti kepalanya sampai keluar darah. Adik, nah Tuhan Yesus melakukannya itu untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Terus mengasihi siapa? Manusia. Buat semua? Semua orang. Nah, Tuhan Yesus baik enggak? Tuhan Yesus baik, tapi apa yang sudah dia lakukan? Tuhan Yesus sudah baik. Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Nah, nih setelah dia disalib. Nah, bukan itu saja. Adik-adik bisa lihat kan apa yang dilakukannya. Tangannya, kepalanya sudah berduri, dipakein duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Dia lakukan ini untuk siapa? Manusia. Tuhan Yesus melakukan untuk mengasihi, karena dia mengasihi dan mau mengampuni. Tuhan Yesus ini adalah teladan buat kita semua. Kalau Tuhan Yesus ini meneladani buat supaya kita semua mau mencontoh hidup Tuhan Yesus. Walaupun dia diejek, walaupun dia dihina, walaupun dia disiksa sekalipun, dia tetap. Contohnya nih adik-adik ya, Tuhan Yesus disalib. Sebentar adik-adik.
Benar ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus disalib bersama dengan siapa? Berapa orang yang disalib sama Tuhan Yesus? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Lah adik 3 orang termasuk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib bersama dengan siapa? Berapa orang? Kakak tanya tadi itu. 2 orang. Iya, itu yang paling tepat. Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua orang. 2 orangnya itu sebelah mana dan sebelah mana? Apa di belakangnya Tuhan Yesus? Iya, sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Nah, maaf adik-adik ada gangguan bentar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan dua orang, bukan 3 orang. 3 orang termasuk Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Siapa yang mau jawab? Saya, Kak. Kenapa Tuhan Yesus mau disalib dan mau disiksa, terus mau dianiaya seperti itu? Untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Iya, hebat, pintar-pintar. Tuhan Yesus mau menebus kita. Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Karena kasihnya, dia mau mengasihi semua orang. Dia mau rela mati di atas kayu salib. Kasihnya luar biasa nggak, adik-adik? Kasihnya luar biasa nggak? Luar biasa. Bisa dihitung nggak? Tidak terhitung kasihnya. Ya, sangat besar kasihnya kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sudah meneladani, menjadi teladan buat kita semua untuk saling mengasihi. Satu lagi, mengampuni. Nah, kita baca nih contohnya Tuhan Yesus mau mengampuni loh. Adik-adik, siapa yang mau baca kita buka di Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Siapa yang mau baca? Silakan yang sudah dapat boleh baca. Lukas 23 ayat 34. Saya. Ya, coba silakan baca. Itu kan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Iya, terima kasih Tian. Nah, itu tanda apa? Di Alkitab loh, bukan siapa-siapa yang bicara, tapi di Alkitab mengatakan, walaupun dia sudah disalib, Yesus bilang apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Karena apa yang sudah dilakukan sama mereka terhadap Tuhan Yesus, mereka tidak tahu tentang kejahatan yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Tapi betapa tulusnya hati Tuhan itu, betapa mengasihinya terhadap orang yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Apa adik-adik bisa nggak adik-adik? Adik-adik mau nggak belajar seperti Tuhan Yesus? Walaupun sudah disakitin, walaupun sudah mungkin dicubit, mungkin juga sudah diambil barangnya seperti tadi Kaleb, sudah matahin mainan kakaknya. Coba adik-adik mau belajar nggak seperti Tuhan Yesus? Siapa yang mau melakukannya? Mau, Kak. Iya, kita mau belajar, kakak juga mau belajar lah. Walaupun kakak udah jadi guru, tapi tetap banyak sekali masalah yang kita jalani ya. Waduh, tantangannya berat sekali adik-adik ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti Bisa. bisa, betul. Catherine, kita pasti bisa. Kita pasti mampu melakukannya ya, karena Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, sudah menjadi teladan buat kita. Nah, terus nih adik-adik,
Dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang satu berkata seperti ini. Nih, di Lukas 23 ayat dari 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ya, Tuhan Yesus dihukum sama-sama dengan dua orang penjahat. Kalau dua orang itu memang pantas karena dia adalah seorang penjahat, tapi Tuhan Yesus bukan penjahat, tapi tetap harus disalib. Nah, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ayat yang terakhirnya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Tuhan Yesus mengampuni, walaupun itu orang penjahat, ya kelas kakap mungkin penjahatnya, ya kelas besar itu penjahat paling tertinggi, paling terjahat kali di dunia itu pada saat itu. Nah, tapi Tuhan Yesus mau mengasihi. Dia penjahat yang satunya itu bilang, "Mohon maaf, Tuhan Yesus mengampuni saya, ampunilah, karena memang selayaknya dia harus dihukum, disalib." Ya, tapi dia itu sebagai raja tidak pantas disalib, tidak pantas melakukan menjalani hukuman seperti itu. Nah, itu adalah contoh dan teladan bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik ada satu ayat juga, adik-adik yang pasti adik-adik hafal ya. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus Yesus mau disalib dan mati buat kita semua. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Coba siapa yang mau menyebutnya? Siapa yang hafal? Ini ayat hafalan yang paling lama dan adik-adik ini adalah ayat yang paling terkenal. Coba Carrie mau coba dibuka mute-nya Carrie. Saya sudah ketemu. Sudah, coba Tian coba baca Yohanes 3 ayat 16. Kalau bisa jangan lihat Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehinggalah telah mengaruniakan namanya ya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah, Kak? Ya, amin. Terima kasih, Christian. Ya, Tuhan Yesus mau melakukan itu, mengasihi kita semua agar kita mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kesimpulan cerita pada sore hari ini, maukah kita adik-adik belajar seperti yang teladan Tuhan Yesus lakukan? Mau kan? Nah, kita mau belajar, kita mau selalu ingat akan teladan Tuhan Yesus yang mau mengasihi dan juga mau mengampuni. Bukan mudah, tapi sulit sekali. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa, ya. Nah, adik-adik, sebelum aktivitas, kita ada aktivitas. Sebelum aktivitas, kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang teladan Tuhan Yesus yang sudah mau mengasihi, yang sudah mau mengampuni dosa kami yang terlalu amat besar.
Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap berjalan bersama Yesus, untuk tetap melakukan, untuk tetap mengasihi, dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh sungguh-sungguh mengingat dan mempraktekkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aktivitasnya, adik-adik punya origami enggak? Siapa yang punya origami? Pasti punya dong. Punya kan, dikeluarin 1 lembar. 1 lembar saja. Nih, origami. Kalau origami, kalau yang nggak punya origami, punya kertas putih, boleh digunting, dibikin seperti ini, ya. Ya, keluarkan. Coba dikeluarkan origaminya. Kita mau bikin aktivitas. Ayo siapkan origaminya selembar. Coba tunjukkan kertasnya. Kalau yang nggak punya origami, pakai kertas putih, digunting, bikin segi 4-nya sama panjang. Ya, bikin segi 4. Ayo. Sudah belum? Nah, sudah kan? Cuma 3 R doang yang ada. Yang lainnya mana? Christian, Marlinda, Abel udah punya. Udah, Abel udah punya. Yang lainnya? Catherine sama Kevin mana nih? Empat ya. Sama panjang semuanya. Tuh. Antar dulu. Semuanya sama panjang. Udah? Tian punya nggak, Tian? Christian sudah ada? Christian mana kertasnya? Keluarga. Iya, sekuran ya keluarga. Kenapa? Sudah ya? Nah, kalau sudah punya semua, ayo kita ikutin kakak ya. Tadi kan tadinya segi 4. Nih, segi 4 kan? Nah, nanti adik-adik dilipat segitiga. Nah, seperti ini. Dilipat 2, bikin segitiga. Bikin segitiga ya. Ya, benar. Udah, dibikin lagi lipatan. Kita mau cari garis. Nah, kita lipat lagi yang sebelahnya. Tadi sudah ketemu garisnya. Kita mau bikin garis lagi. Nah, jadi ada garisnya. Garis sini dan garis sini. Nah, ada garis kan? Ada garisnya enggak? Nah, tuh garisnya jadi silang ya. Bikin garis silang. Iya, bikin garis silang. Betul, Richel. Richel betul. Bikin garis silang 3. Semuanya dibikin garis ya. Udah dapat garis silangnya. Kita lipat lagi. Bikin garis 4. Bikin garis segi 4. Nah, dilipat segi 4. Nah, dapat enggak? Dapat kan?
Jadi semuanya ada garisnya berapa tuh silangnya? Silangnya jadi ada 6 ada garisnya. 6. Ya. Bisa kan? Ada garisnya 6. Kita udah bikin garis itu. Sekarang kita tarik dari sini, ujung sini, kita lipat ke bawah. Kita bikin ke sini. Ya, semuanya. Ujungnya kita lipat ke sini. Semua kita lipat. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, dilipat semua. Nah, jadinya seperti ini. Dibuka, ditutup semua. Nah, sudah dibikin semua garisnya. Tarik garis ke sini, ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Maaf, Kevin. Bukannya bikin pesawat ya, Kevin. Itu salah, Kevin. Bukannya pesawat. Nah, ya Abel, betul Abel. Catherine mana? Ya, Catherine pinter. Melinda sudah belum? Sudah semuanya? Sudah jadi belum kayak ini? Iya, Abel betul. Sudah? Nah, setelah sudah dapat ini semua, kita buka ya. Kita buka, dapat garisnya kan banyak tuh, ya. Tuh, ada segi 4, ada segi 3. Nah, sekarang garis ininya, ini kan udah ada garis ya adik-adik ya. Ini ada garis. Ini garis ini. Kita lipat tunjuk yang ini, kita lipat ketemuin ke sini. Nah. Nih contohnya. Dari atas ini kita tarik garis ke sini. Nih, nih. Ya. Iya, betul, Abel. Iya, bisa ya. Ya, boleh. Richard boleh. Bisa begitu. Jadi beda warna ya. Iya. Pintar boleh begitu. Bagus. Good. Lainnya? Sudah. Nah, sekarang bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita tarik lagi kayak tadi. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kiri dan kanan dilipat. Ya, sudah dilipat seperti ini. Sudah? Iya, betul, Raquel. Nah, sekarang bagian yang sini, nih, kita lipat lagi ke sini. Ya, kita lipat lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nih. Iya, betul, Mama Abel. Betul, seperti itu. Sudah? Nah, sekarang dilipat lagi, ditemuin lagi ke tengah. Kan tadi ada garis lagi, kita temuin lagi garisnya. Nah, jadinya seperti ini. Mana garisnya? Hilang. Dia senang tuh, dia pegang, dia tahu. Nah, jadi dapatnya seperti ini ya. Nah. Ya, sudah kan? Nah, setelah dia lipat ini, kita cari garis tengahnya ini. Kita lipat. Kita temuin ujung sama ujung. Nah, jadinya seperti ini. Tadi panjang, kita lipat 2. Nah, ini. Kita lipat 2. Jadinya seperti ini. Sudah? Sudah? Iya, pinter, Richel. Seperti itu. Coba yang lainnya. Yang lain udah belum? Catherine sudah? Iya, pinter, good. Setelah dibikin seperti ini, kita balik, ya, posisinya.
ini kita tekuk. Ini nih, kita tekuk ke bagian belakang. Ke samping. Kita temukan dari ujung ini nih, kita selipin ke sini. Nah, jadinya seperti ini, ditekuk untuk kita lipat gini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nih, jadinya seperti ini. Sudah? Ditekuk ke nih, ini tadi kan posisinya seperti ini adik-adik. Nah, ini kita lipat gini ke sampingnya, sedikit ambil. Nah, diketemuin tuh garis. Nah, gitu. Bisa? Iya, betul, Raquel. Betul, good. Ya. Jadi tinggal ditekuk ke bawah, ditemukan ke bawah. Sudah, jadinya seperti ini. Ya, betul, Catherine. Bagus. Sudah? Setelah ini, yang bawahnya ininya, kita lipat. Ini kita lipat dulu ya. Ini kita lipat ke samping. Kita temukan. Nah, jadinya seperti ini. Tadi posisinya begini. Posisinya gini kan. Nah, ini kita lipat. Nah, kita lipat. Nah, itu. Kita lipat gini. Ya, gitu. Dah. Setelah udah dilipat seperti ini, yang bawahnya, ini yang bawahnya ini nih, kita lipat lagi begini, bikin jadi segi 4. Ketemuin sama-sama, ya. Temukan. Nah, jadi begini ya. Tuh. Dari bawah dinaikin ke atas. Nah, dah. Sudah? Jelas nggak? Dari bawah, naikin ke atas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudah? Kalau sudah, mana tunjukkan? Sudah belum? Betul nggak? Ya, kalau sudah seperti ini, kita tarik lagi, kita lipat ke atas. Kita bagi 2. Ini kita lipat ke atas. Nah, jadi seperti ini. Dari sini kita lipat ke atas. Nah, itu. Dari bawah kita lipat ke atas. Sudah? Sudah belum? Iya, betul. Nah, sekarang ini tadi bagian yang satu. Sekarang kita bikin bagian yang sebelahnya. Ya, balik lagi adik-adik kemari. Kita balik lagi ke sini ya. Kita tempel lagi kayak tadi. Bikin seperti yang awalnya. Nih, bikin lagi kayak tadi. Yang kata gini. Terus kita lipat ke sini. Nah, bikin lagi yang sebelahnya. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Sudah? Kayak tadi, kita bikin lagi yang sebelahnya. Jadi sekarang jadi segi 4. Ya kan? Segi 4. Nah, kalau yang tadi kan sudah kita bikin lagi seperti ini. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah,
Ya kan? Nah, ini jadi kita bisa buka. Nah, itu dia. Ya kan? Bisa terbuka kan? Bisa dibuka? Nih, tuh. Coba siapa yang udah sampai di sini? Bisa kita bikin kotak. Sudah belum? Kalau sudah bikin kotak, kita mau bikin hatinya. Gimana cara bikin hatinya? Kita lipat, kan tadi adik-adik udah begini kan? Ya kan? Kita lipat ujungnya. Ujung sini kita lipat sedikit. Nah, kita lipat sedikit. Nah, terus yang bawahnya kita lipat agak besaran dikit. Agak runcing. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Nih. Kiri kanannya harus sama-sama kayak yang seperti yang di atas. Nah. Nah, jadi hati. Siapa yang sudah jadi? Ini jadi bentuknya seperti hati. Sudah ada yang bisa belum? Nah, bentuk hatinya ini. Saya belum belum kan sampai belum. Belum ya? Susah ya? Saya belum baru begini kak. Abel sudah, Abel. Baru begini kak. Abel udah belum, Abel? Abel udah diacak-acak kak. Abel udah diacak-acak. Nah, ini kakak punya seperti ini. Awalnya seperti ini. Adik-adik ada yang bisa baca nggak? Nih, Kak. Nih, hati yang belum mau, yang belum bisa menerima kasihnya Tuhan. Amarah. Amarah apa itu? Amarah. Iya, ini hilang timbul. Iya. Apa nih? Amarah dendam. Sakit hati, amarah, dan dendam. Ini hati yang baik apa hati yang hati yang bersih atau hati yang kotor? Kotor. Nah, kalau sudah kotor, bagaimana kita bersihnya? Kita buka hatinya. Buka hatinya. Kita masukin dia. Kita pendam, kita buang jauh-jauh, kita kubur jauh-jauh. Nah, jadi hatinya bersih nggak? Kalau kita mau belajar, mengasihi, mengampuni, kita kubur dalam-dalam. Jadilah hati kita bersih. Yang tadinya ada dendam, sakit hati, kita buang jauh-jauh. Karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita terlebih dahulu, menjadi teladan buat kita. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Jangan sakit hati, dendam, amarahnya ada di hati kita ini. Betapa Tuhan Yesus menangis, sedih, karena kita masih menyimpan sakit hati, amarah, dendam, tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus sangat sedih. Tapi kalau kita mau belajar mengampuni, kita hilangkan semua. Jadi hatinya bersih, ya, seperti ini. Jadi Tuhan Yesus mau belajar, mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang bersih, ya. Nah, cukup sekian aktivitas kita pada sore hari ini. Biarlah adik-adik selalu ingat, kakak mau bikin aktivitas ini supaya adik-adik, kalau adik-adik punya marah, tidak bisa mengampuni, adik-adik taruh di kotak ini, ya. Adik-adik lupakan, adik-adik tutup. Oh, dari ulang kak, saya belum kak. Oh, belum bisa ya? Panjang dong jadinya. Belum ayat hafalan kita. Nanti kalau kakak kirimin itunya deh, gambarnya ya,
tahap-tahapnya ya. Jadi adik-adik punya, kalau misalkan adik-adik berbuat salah, adik-adik punya mau mengasihi, adik-adik tidak bisa mengasihi, atau adik-adik masukkan ke kotak ini, terus adik-adik tutup. Nah, jadi adik-adik bisa bersih hatinya, ya. Jadi supaya adik-adik tidak lupa. Makanya aktivitas ini kakak buat supaya adik-adik kalau marah sedikit sama orang, nggak boleh, masukkan ke kotak ini, tutup baik-baik. Jadi kita tidak mengingat-ingatnya lagi, gitu. Oke adik-adik? Ya, oke ya. Yuk, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Nah, dah. Nah, adik-adik bisa baca? Tidak. Kailin baca? Kailin bisa baca Kailin? Kailin wajahnya belum terlihat sama kakak. Kailin belum bisa. Oke, kalau gitu dibantu sama kakaknya. Kakak Christine. Catherine. Bisa bantu? Apa diri itu mau? Catherine, bantu Catherine. Ayo dibaca. Baca Kat. Udah kamu yang baca deh. Tetapi aku berkata kepadamu, musuhmu dan mereka yang kamu. Nah. Sudah? Ada yang titik-titik ya. Tetapi aku berkata kepadamu. Terus ada yang 1 titik-titik musuhmu. Dan 2 titik-titik bagi mereka yang titik-titik kamu. Nah, tugas adik-adik adalah melengkapi kalimat yang titik-titik itu diisi. Supaya tahu jawabannya, kakak kasih kuncinya nih. Ya, tuh ada di bawah ada ayatnya. Matius 5 ayat 44. Coba dibuka. Adik-adik buka, baru bisa mengisi. 1 itu isinya apa? Yang 2 isinya apa? Dan 3 isinya apa? Ayo. Matius 5 ayat berapa Kak? Ayat 44 ya? Iya betul, Christian, dibaca Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu. Ya, yang 1 apa isinya? Kasihilah Ya. musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Jadi siapa yang bisa menjawab? Titik-titik 1 itu isinya apa ya? Bener nggak nih? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan apa ini? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa lah. Oke. Itu nomor 2 ya. Yang ketiga, mereka yang menganiaya kamu. Yang ketiga, menganiaya kamu. Dulu sayang. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Udah lengkap nih.
Terima kasih Christian udah bantu. Ayo Ya, kita baca Kak. sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, tadi sesuai dengan firman Tuhan, yang berkata ini siapa? Tetapi aku nih. Akunya siapa nih? Akunya Tuhan Yesus, ya. Kemudian kasihilah, kita harus kepada musuh. Kita harus ngapain? Apa yang harus kita perbuat kepada orang-orang yang jahat sama kita? Apa? Kita harus betul, Raquel ya. Mengasihi, dan kita harus apa lagi? Sama orang yang jahat. Mendoakan, berdoa bagi mereka, ya. Itu perintah Tuhan Yesus, ya. Nah, yang menganiaya adik-adik tahu nggak artinya menganiaya? Ada yang tahu? Raquel tahu? Saya Kak tahu Kak. Oh, Christian tahu. Menganiaya tuh apa ya? Membuli. Membuli. Iya, membuli benar. Membuli itu apa artinya? Yang Menyakiti gampang perasaan. Hah? Menyakiti perasaan. Betul, menyakiti perasaan. Betul, kamu pintar Christian, ya. Jadi Christian tadi udah jelasin tuh, menganiaya tuh yang suka membuli, yang suka bikin sakit hati, yang bikin kesel, ya, yang membuat kita menjadi susah. Nah, tapi buat mereka kita harus, Tuhan Yesus perintahkan kita harus mengasihi dan mendoakan mereka. Ya, itu ya adik-adik, ayatnya ada di mana tadi? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Oke. Nah, ini ayat hafalan untuk minggu depan ya. Untuk yang kecil cukup kasihilah musuhmu, ya. Untuk yang kelas kecil apa? Kasihilah musuhmu. Oke, selamat menghafal ayat hafalan. Kakak tunggu minggu depan kita, bukan minggu depan ya. Nanti minggu ketiga kita ketemu lagi, itu acara khusus tuh. Halo, ada yang ingat kalau Agustusan ngapain itu? 17 Agustus. 17 Agustus. Iya, kita akan merayakan apa? Lomba 17-an. 17-an. Adik-adik kita juga mau merayakan ya. Nanti di acara minggu ketiga kita akan khusus mengadakan acara ibadah dengan kemerdekaan. Tentu ada games-game yang seru ya. Jangan lupa. Ya, kita ucap syukur sama Tuhan. Kita akan tutup doa ya adik-adik untuk sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Semua ikuti kakak berdoa ya. Suaranya yang keras. Kita ucap terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu. Hari ini kami belajar untuk mengasihi dan berdoa bagi teman kami yang menyakiti kami. Tuhan, kami mau belajar untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kakak Wati yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, inilah doa ucapan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin adik-adik. Terima kasih Om Kiki, Kakak Kiki untuk pujiannya. Terima kasih Kakak Wati untuk firman Tuhan. Terima kasih adik-adik semua yang sudah ikut ibadah. Jangan lupa ayat hafalannya dikirim ya. Iya Kak. Oke. Nah, besok Minggu jam 9:30 kalau adik-adik mau melihat ayat hafalan yang kemarin yang kakak adik-adik kirim, bisa lihat di YouTube ya. Oke, sampai ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Sabtu ke-3 bulan Agustus. Nah, Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. 1 Petrus 3 ayat 8b. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Selamat malam kakak. Sekarang saya mau menghafal ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8b. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Bye-bye. Salam teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata sepenasaran, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Salam teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara yang penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seiring sekata perasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8b. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8b. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Bye. 1 Petrus 3 ayat 8b. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1
Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayang dan rendah hati. Terima kasih.